Inilah raja terkuat dalam membangun di padang gurun. Orang lain biasanya membangun dengan membawa peralatan sendiri. Sedangkan dia langsung melebur besi di luar. Tidak hanya membuat kapak yang dibutuhkan, dan palu. Kemudian membuat batu bata dengan tangan kosong. Membangun rumah mewah di tepi sungai untuk dirinya sendiri. Dan jembatan kayu sungguhan yang melintasi dua tepi. Kemampuan kerjanya sungguh luar biasa. Namanya adalah Wang Deva. Dia baru berusia 28 tahun ini. Hanya karena istrinya menolak untuk memiliki anak, maka dia pindah ke alam liar untuk menetap. Dan setelah mengikuti aliran sungai di depannya, dia menemukan sebuah gua kecil alami di seberang, yang cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Namun ruang di dalamnya terlalu sempit, tidak cukup untuk tinggi badan hampir 2 meter Deva. Dia awalnya ingin mengukirnya dengan batu, tapi batu di sini terlalu keras dan berbau. Harus menggunakan alat yang lebih sesuai. Maka dia segera masuk ke dalam hutan, mengumpulkan beberapa tanaman merambat liar dari sini. Karena tekstur liana ini sangat lembut, sangat cocok untuk membuat keranjang anyaman. Dan cara menenunnya juga sangat sederhana. Cukup ingat aturan ganjil genap, dan mengikuti petunjuk simbol kuadran. Dia segera mendapatkan keranjang anyaman yang sangat halus. Dan mengingat berjalan di alam liar tanpa alas kaki tidak nyaman, maka Deva menggunakan kakinya yang berukuran 42. Dia membuat 2 alas kaki untuk dirinya sendiri. Alas kaki itu diikat dengan tali rafia di bagian atasnya, sehingga menjadi sepasang sepatu jerami yang sangat modis. Letakkan saja di kaki Anda. Deva merasa jauh lebih nyaman saat berjalan. Selanjutnya, dia bisa membuat perkakas besi dengan tenang. Namun sebelum itu, dia perlu membuat tungku peleburan besi untuk dirinya sendiri. Dia pun mengambil sehelai daun pisang dari pohon. Potonglah dari tengah. Bagi ujung cabang menjadi 2. Masukkan daun pisang di dalamnya. Ikat dengan tali rafia untuk memperkuat, sehingga menjadi daun kipas yang bisa berputar bebas. Kemudian gunakan ini sebagai panduan untuk menggambar lingkaran. Lalu pergi ke tepi sungai kecil terdekat untuk menggali tanah liat. Tanah liat di pinggir air ini sudah lengket. Bisa langsung diletakkan di tanah untuk dibangun. Setelah membentuk kontur bulat, Deva mencari sebuah batu, mengukir cekungan di tengahnya, sehingga bisa digunakan sebagai alas, agar daun kipas bisa berputar bebas. Kemudian Deva menata cabang di dinding lumpur. Di atas cabang, tutup lagi dengan tanah liat, menjadikannya sebagai kipas angin sederhana. Bagian depan kipas angin juga harus dibangun dengan tanah liat, karena disitulah letak tungku peleburan. Ketika setengah dari bangunan itu sudah selesai, Deva pergi mengumpulkan tanah liat halus, dan membuatnya menjadi sebuah papan ventilasi, menempatkannya di tengah-tengah tungku, kemudian menumpuk tanah liat di atasnya, sehingga mendapatkan tungku yang sangat halus. Jika Anda bilang bentuknya mirip toilet, kalau begitu menurutku kamu benar. Dan sambil menunggu tanah liat mengering, Deva pergi mengumpulkan sebuah batu lagi. Dengan cara saling melukai, ia menggali lubang bulat di tengahnya. Kemudian ia memasangnya di atas sebuah ranting, dililiti dengan tali rafia di bagian atasnya. Lalu ia menarik dengan kedua tangan secara bersamaan, sehingga membuat ranting di tengah berputar cepat. Saya yakin yang pernah belajar matematika tingkat SMP pasti tahu. Deva sedang membuat bor tangan. Terlihat ia mengasah batu hingga tajam, menyematkannya di ujung depan ranting sebagai ujung bor, lalu mengarahkannya ke sebatang kayu asli. Buat lubang kecil di tengahnya, letakkan di dahan, kemudian ikat dengan tali rafia di kedua ujungnya. Sekarang penggunaannya jadi lebih mudah. Sebagai raja hutan belantara yang terkenal dalam radius 10 mil, keahlian terbaik Deva adalah membuat api dengan mengebor kayu. Dia menumpuk daun kering bersama, menaruh sebatang kayu bakar di tengahnya, lalu dengan giat mengebor di atasnya. Cepat terlihat asap putih bertebaran. Kemudian Deva meniupkan udara segar. Daun segera terbakar. Kemudian menambahkan beberapa batang pohon ke dalamnya. Setelah dibakar menjadi arang, kemudian dipindahkan ke tungku di sampingnya. Menambahkan sedikit kayu kering ke dalamnya. Deva segera mengganti bor tangan dengan kipas. Menyalakan kipas angin secara resmi. Kayu kering di dalam tungku segera terbakar membara. Dan setelah langkah ini selesai, selanjutnya, Deva harus pergi mengumpulkan bahan untuk peleburan besi. Namun sebelum itu, dia perlu menemukan wadah yang cocok terlebih dahulu. Dia terlihat membuka kelapa kering. Setelah menghilangkan kulit luar kelapa, cangkang kelapa di dalam hanya perlu sedikit diolah, maka bisa digunakan sebagai wadah. Kemudian Deva menemukan sejumlah lumpur. Lumpur ini mengandung banyak bakteri besi, yang tepat untuk digunakan dalam peleburan besi. Kemudian Deva menghancurkan arang, dan mencampurkannya dengan lumpur, menjadikannya menjadi kepala singa bulat, kemudian mengeringkannya di atas tungku secara alami. Sambil menunggu, Deva kemudian mengambil tanah liat, siap membangun tungku di sebelahnya. Karena untuk mencapai suhu tinggi peleburan besi, dia harus membuat cukup banyak arang, dan setelah menumpuk dinding lumpur sampai tinggi tertentu, dia menggali 2 lubang ventilasi di bawah. Selanjutnya pergi mengumpulkan banyak kayu kering di sekitar.
Letakkan di tengah tungku dengan rapi. Tunggu sampai ditumpuk dengan rapat. Lalu bungkus dengan tanah liat di atasnya. Tambahkan sedikit arang dari atas. Nyalakan kayu kering di bawahnya. Dan tunggu sampai terbakar dengan kuat. Segera tutup rapat lubang kecil di sekelilingnya. Maka diam-diam menunggu selama 1 hari. Barulah bisa menggali tanah liat di luar. Begitu mendengar suara arang yang begitu jelas, tahu bahwa kualitasnya sangat bagus. Terlihat Deva segera mengeluarkannya. Semuanya dituang ke dalam tungku di samping. Masukkan kepala singa ke dalamnya. Lalu bungkus dengan arang di tengahnya. Kemudian Deva menggunakan blower untuk meningkatkan output daya. Selama proses, terus tambahkan arang. Pastikan suhu di dalam mencapai 1200 derajat yang diperlukan. Begitu terus diproses selama 3 jam. Keluarkan kepala singa yang sudah berubah bentuk. Gunakan air dingin untuk menurunkan suhunya. Kemudian pukul dengan tongkat kayu. Deva memang menemukan bola besi di dalamnya. Meskipun hanya sebesar itu, namun saat ini sangat berharga baginya. Begitulah. Selama seminggu berikutnya, Deva membuatnya seperti biasa. Akhirnya dia mengumpulkan cukup banyak bola besi untuk dirinya sendiri. Dan untuk bisa melelehkan bola besi ini, dia juga memerlukan wadah yang tahan panas api. Dia mencampurkan tanah liat dan arang kayu bersama-sama. Kemudian dengan keahlian tangannya, dengan menumpuk lapisan demi lapisan, membentuknya menjadi bentuk cangkir. Kemudian letakkan di dalam tungku. Taburi dengan arang kayu. Panggang dengan suhu 1000 derajat selama 2 jam. Maka akan mendapatkan cangkir tanah yang sangat kokoh. Sekarang semuanya siap, maka Deva bisa mulai mengecor besi. Dia mulai memanaskan cangkir tanah hingga membara. Tuangkan bola besi yang terkumpul ke dalamnya. Kemudian terus tarik kipas angin. Mencapai suhu tinggi yang mengejutkan 1300 derajat. Proses peleburan besi biasanya berlangsung sekitar 3 jam. Jadi selama waktu ini, Deva bersiap membuat cetakan untuk dirinya sendiri. Dia membuat bata dari tanah liat. Mengukir alur berbentuk pisau dengan tongkat kayu. Tunggu sampai hampir kering. Kemudian ambil besi cair yang sudah dilebur. Cepat tuangkan ke dalam alur. Tunggu sampai besi membeku. Kemudian dinginkan dengan air untuk mengeras. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan bahan mentah pisau kecil. Kemudian Deva menggosoknya di atas batu. Selama tangannya cukup cepat, maka bisa diubah menjadi senjata tajam yang mematikan. Pohon kecil yang belum dewasa dengan mudah dijatuhkan. Potong bagian yang paling sulit. Menggabungkannya dengan pisau kecil, kemudian mengikatnya dengan tali rafia. Sekarang akan sangat nyaman digunakan. Namun hanya memiliki pisau kecil saja tidak cukup. Maka Deva segera membuka perapian untuk melebur besi. Masih menggunakan resep yang sama. Pertama membuat cetakan palu dan pahat dari tanah liat. Kemudian menuangkan besi cair ke dalamnya. Setelah mendingin, pahat perlu diasah dengan batu agar tajam. Sedangkan palu perlu ditambahkan pegangan kayu. Selanjutnya, cukup mereka berdua saling berpadu. Bahkan jika batu dari lubang WC datang, harus patuh. Namun saat ini sudah tiba waktu tengah hari. Deva juga harus mulai menyiapkan makan siangnya. Hanya melihatnya mencari anyaman rotan. Masih menggunakan cara menganyam dengan 3, 4, 5. Mendapatkan 2 keranjang ikan yang rapat. Pada bagian atas keranjang ikan ditambahkan penutup berbentuk kerucut. Pasti bisa membuat ikan yang masuk tidak bisa keluar. Kemudian dia memecahkan siput sawah yang diambilnya. Campur daging siput dengan tanah liat. Dengan begitu, itu bisa digunakan sebagai umpan ikan. Juga tidak perlu khawatir akan terbawa air besar. Hanya melihat Deva menempatkan keranjang ikan ke bawah. Menggunakan batu untuk menekan. Kemudian diam-diam menunggu selama 1 jam. Benar-benar mendapat hasil 6 ekor ikan kecil. Sebagai seorang pria yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam berburu, Deva tahu betul bahwa ikan kecil ini hanya enak jika dipanggang. Maka dia meletakkan selembar batu di atas tumpukan kayu bakar. Lalu meletakkan ikan kecil di atasnya satu persatu. Setelah setengah jam, ikan kecil benar-benar kering. Dia langsung memakannya satu persatu. Rasanya sungguh lezat. Setelah kenyang dan puas, dia kembali ke gua kecil awalnya. Untuk memiliki ruang hidup yang cukup, dia harus membersihkan batu di atas kepalanya. Dia pertama-tama meletakkan lapisan tanah liat di atas tanah sebagai lapisan isolasi panas. Kemudian dia mencari kayu kering. Menyalakan kayu dengan api. Sementara api membakar dengan ganas di bagian bawah. Batu di atas mulai retak. Setelah batu mendingin, Deva bisa dengan mudah memahat batu-batu itu dengan menggunakan perkakas besi. Batu yang semula sangat keras,
sekarang menjadi rapuh seperti biskuit. Apakah ada yang tahu mengapa? Begitulah. Deva sibuk bekerja selama 2 jam secara terus-menerus. Akhirnya mendapatkan ruang yang sangat luas. Cocok untuk dihuni. Kemudian dia membawa sejumlah tanah liat, menggunakannya untuk membuat campuran semen liar dengan air sungai setempat, sehingga mendapatkan campuran semen liar. Deva meletakkannya di tanah dan menyebarkannya secara merata, untuk membuat pondasi menjadi lebih rata. Kemudian dia pergi ke sungai kecil untuk memilih-milih, mengumpulkan banyak batu datar, kemudian disusun secara bebas di lantai. Tekstur ini langsung terlihat lebih mewah. Setelah selesai, Deva berbaring di atasnya untuk mencoba. Sensasi dinginnya pas sekali. Untuk memudahkan pengumpulan kayu, Deva kemudian memanaskan tungku untuk melelehkan besi, membuat kapak sendiri. Setelah mengasahnya, lalu menambahkan pegangannya. Kemudian Deva pergi ke hutan, memilih beberapa pohon muda untuk ditebang. Memotong batang pohon menjadi potongan kecil yang sesuai. Kemudian membawa pulang ke markas dengan bahu yang kuat. Kemudian mengupas kulit kayu dengan kapak, sambil merapikan bagian tepinya. Memotongnya menjadi bentuk persegi. Kemudian mengukur ukurannya dengan jari. Memotong sesuai panjang yang dibutuhkan. Dapat digunakan untuk membangun rumah kayu. Sebagai murid tertutup yang dikurung oleh Luban, Deva memilih untuk menggunakan struktur sambungan pasak dan mortise. Dia terlihat menggunakan pahat dan palu terlebih dahulu. Dia mengukir kepala mortise di kedua ujung kayu asli. Kemudian menghubungkannya satu sama lain, mengukir lubang tembus di posisi sambungan, kemudian memperbaikinya dengan pasak kayu, sehingga mereka terhubung dengan kuat. Namun sebelum perakitan resmi, Deva perlu memisahkan kayu asli terlebih dahulu, memindahkannya ke fondasi, kemudian merakitnya kembali. Dengan begitu, mereka membentuk dasar tempat perlindungan. Mengenai bagian dinding, Deva bersiap untuk membangun dengan batu bata kayu. Maka dia memotong sisa pohon menjadi potongan-potongan kayu pendek, mendapatkan sekelompok kayu asli pendek dengan ukuran yang sama. Langkah berikutnya adalah resep yang sudah dikenal. Pertama-tama, mengupas kulit kayu dengan kapak, kemudian meratakan keempat sisinya. Bentuk persegi 4 memudahkan proses pembangunan. Kemudian dia mengukir 2 lubang kecil di batu bata kayu, untuk dimasukkan pasak kayu. Setelah mengumpulkan cukup banyak batu bata kayu, Deva kemudian membawanya kembali ke markas. Dia meletakkan batu bata kayu di alas, menandai posisi lubang paku, lalu mengukir alur dengan pahat. Sekarang tinggal menekan batu bata kayu ke atas, agar mereka bisa terikat erat bersama. Proses ini terlihat rumit, namun sebenarnya tidak mudah sama sekali, karena jika kesalahan ukuran melebihi 1 mm, dia tidak akan bisa membuat batu bata kayu terikat begitu rapat. Dan untuk meningkatkan stabilitas, batu bata kayu di lapisan atas perlu diletakkan dengan bergeser, membentuk hubungan, kamu di dalamku, aku di dalammu, agar mereka benar-benar bersatu selama 100 tahun dan tidak pernah berpisah.